Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kirana Hakim dengan NIM 24051053 dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum simulasi low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan komparator menggunakan software Proteus. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk memahami prinsip kerja masing-masing rangkaian filter dan mengetahui karakteristik respon frekuensinya. Pertama, saya akan merangkai dulu rangkaian low pass filternya. Pertama, kita letakkan resistornya ini di sini. Lalu kita letakkan kapasitornya di sini. Kemudian ground di sini. Lalu ininya kita taruh di sini. Nah, ini kita sambungkan terlebih dahulu. Terus voltage-nya buat output ditaruh di sini. Lalu kita ganti namanya input low pass filter. Ini output low pass filter. Output kemudian ini kita ganti juga menjadi 3,3 kilo ohm. 3,3 ini kita ganti menjadi 100 nanofarad. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah grafik frekuensi. Kita edit properties dulu. Input low pass filter. Lalu output ini kita tarik ke sini. Nah,
Setelah itu kita simulasiin grafiknya. Nah, seperti yang bisa kita lihat, rangkaian low pass filter itu terdiri dari resistor 3,3 kilo ohm dan kapasitor 100 nanofarad. Pada low pass filter ini, resistornya dipasang secara seri dengan input, sedangkan kapasitornya dihubungkan ke ground pada sisi output. Nah, fungsi utama low pass filter adalah meloloskan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Jadi, semakin tinggi frekuensinya, amplitudo sinyal keluaran akan semakin kecil. Lalu kita lihat grafiknya. Nah, bisa dilihat pada bagian ini terlihat bahwa frekuensi cut off-nya itu sekitar di 500 Hz. Hasil ini cukup dekat dengan hasil perhitungan teoritis yang dimana frekuensi cut off itu dicari dengan rumus 1/2 pi R kali C kali kapasitor. Kalau dia jumlahkan sendiri secara teoritisnya itu sebesar 482 Hz. Jadi hasil ini cukup dekat. Sehingga ini menunjukkan bahwa sinyal frekuensi tinggi berhasil diredam oleh rangkaian. Nah, selanjutnya kita akan membuat high pass filter. Kebalikan dari low pass filter. Lalu resistornya sendiri ditaruh di sini. Lalu sinnya ditaruh di sini. Kita sambung-sambungkan terlebih dahulu seperti tadi. Dia ditaruh di sini. Groundnya taruh di sini. Nah, lalu ini diubah input high pass filter ini menjadi output. Lalu frekuensi kita edit properties seperti tadi. Yang ini jangan sampai salah. Nah,
Nah, jika low pass filter itu meloloskan frekuensi rendah, maka high pass filter ini kebalikannya, yaitu justru meloloskan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi yang rendah. Rangkaian high pass filter yang saya gunakan ini, seperti dilihat, terdiri dari kapasitor 100 nanofarad yang dipasang seri terhadap input dan resistor 10 kilo ohm yang dihubungkan ke ground dan output. Lalu kita simulasikan grafiknya. Pada grafik frekuensi, terlihat bahwa gain-nya masih rendah pada frekuensi kecil, kemudian gain ini meningkat secara bertahap sehingga mendekati 0 setelah melewati frekuensi cutoff. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal frekuensi rendah mengalami redaman, sedangkan sinyal frekuensi tinggi dapat dilewatkan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat band pass filter. Lalu sinnya ini kita sambung-sambungin dulu. Voltage-nya ditaruh di sini. Nah, input band pass filter. Ini tadi itu rangkaian high pass filter, jadi disesuaikan seperti ini, 100 nanofarad.
3,3 kilo ohm 100 nanofarad. Kemudian jangan lupa grafiknya. Sini. Edit properties, input dan password. Nah, rangkaian ini seperti yang bisa kita lihat itu dibuat dengan menggabungkan high pass filter dan low pass filter. Tujuannya adalah agar hanya frekuensi pada rentang tertentu yang dapat dilewatkan. Pada rangkaian ini, jika kita simulasikan, nah, frekuensi cut-off-nya itu berada di sekitar 100 sampai dan di sini yang 400 tadi. Frekuensi cut-off-nya berada di sini dan di sini. Artinya, sinyal yang berada di antara kedua frekuensi tersebut dapat diteruskan menuju output, sedangkan frekuensi yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi akan diredam. Dari grafik respon frekuensi yang dapat dilihat bahwa terdapat daerah puncak yang kayak bukit ini pada rentang frekuensi tertentu. Daerah inilah yang disebut passband atau daerah lolos. Ini daerah lolosnya kecil ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komparator. Nah, di komparator ini yang pertama ada baterai 9 volt, beberapa resistor, terus potensiometer, LED warna kuning, dan LM324. Rangkai seperti ini rangkaian yang sudah saya buat tadi. Nah, prinsip kerja komparator itu cukup sederhana, yaitu membandingkan tegangan input dengan tegangan frekuensi. Pada pengujian pertama, kita run. Nah, seperti yang dilihat, jika 65% itu LED-nya menyala. Lalu tegangan inputnya sebesar sekitar 5,85 sama 4,50. Nah, kalau kita turunkan menjadi menjadi 40, bisa dilihat LED-nya ini mati. Karena tegangan inputnya tegangan ini lebih kecil daripada ini, makanya LED-nya itu mati. Gitu. Jadi, berdasarkan hasil
4 praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh rangkaian berjalan sesuai dengan teori. Low pass filter berhasil meloloskan frekuensi rendah dengan frekuensi cut-off-nya tadi sekitar 500 Hz, sementara high pass filter berhasil meloloskan frekuensi tinggi dengan frekuensi cut-off-nya tadi sekitar 150-an. Lalu band pass filter tadi berhasil meloloskan frekuensi pada rentang tertentu. Sementara komparator yang menggunakan LM324 berhasil membandingkan tegangan input terhadap tegangan frekuensi dan menghasilkan output yang sesuai, yaitu LED nyala mati ini. Nah, demikian video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu penyampaian secara tidak disengaja dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.